Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, selaku dosen pengampu mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Hari ini saya Nanda Arif Wicaksono dengan NIM 250201011162 dari kelas MJ218 akan memaparkan presentasi tugas pasar dan lembaga keuangan mengenai analisis perspektif mahasiswa terhadap fenomena dan solusi jeratan pinjaman online di Indonesia. Di sini kita akan membedah akar masalahnya secara makro hingga solusinya secara sistemik. Memasuki pembahasan awal, apa sebenarnya pinjol itu? Menurut OJK, pinjol atau vintage peer-to-peer lending adalah layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara langsung lewat sistemik elektronik. Namun masalahnya, secara makro terjadi ketimpangan. Akses teknologi kita melesat tinggi atau inklusinya besar, namun tingkat pemahaman masyarakat atau literasinya masih sangat rendah. Untuk memperkuat analisis ini, saya melakukan wawancara primer langsung di lapangan bersama rekan mahasiswa, dan faktanya motivasi mereka terjebak itu terbagi menjadi dua kutub. Yang pertama adalah survival mode, yaitu murni untuk menopang kebutuhan pokok harian serta solusi darurat karena terhambatnya pembayaran UKT kuliah. Namun pada kutub kedua adalah lifestyle dan dark circle, di mana pinjol dijadikan penopang gengsi gaya hidup konsumtif, bahkan parahnya masuk ke perangkap lingkaran setan untuk mendanai aksi judi online. Nah, melihat fenomena yang meresahkan ini, apa sih langkah yang harus diambil? Yang pertama dari sisi pemerintah, yaitu regulasi dan juga penegakan hukum yang harus diperketat. Satgas pasti bernama OJK dan kepolisian wajib melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal serta menindak tegas premanisme debt collector. Bagi pinjol yang legal, OJK harus mengetatkan aturan main, batasi bunga harian dan memperketat sistem kredit scoring. Kemudian platform vintage yang tidak boleh asal menyetujui pinjaman kepada kelompok rentan yang belum memiliki pendapatan tetap, seperti kalangan mahasiswa. Dan terakhir, integrasi data transaksi vintage ke Slick OJK secara real time mutlak diperlukan demi menjaga stabilitas kredit nasional. Selanjutnya, pilar kedua adalah dari sisi konsumen atau masyarakat itu sendiri. Kunci utamanya adalah disiplin prinsip 2L sebelum meminjam. Yang pertama, pastikan platformnya legal, terdaftar di OJK, dan hitung juga secara logis apakah bunganya rasional serta kita mampu membayar. Masyarakat harus bijak memutus perilaku konsumtif dan kepuasan instan atau FOMO. Pinjaman hanya boleh diambil untuk sektor produktif jika benar-benar terpaksa. Sebagai batasan aman finansial, total seluruh cicilan keuangan tidak boleh pernah melewati angka 30% dari total pendapatan bersih bulanan. Kemudian apa sih peran nyata kita sebagai mahasiswa selaku agen perubahan? Berdasarkan hasil studi kasus saya, langkah awal yang penting adalah pendekatan empati melalui peer support. Ya, kita jangan memberikan stigma negatif atau menjauhi teman yang berselisih dengan pinjol. Rangkul mereka agar mau terbuka sehingga kita bisa mencegah tindakan panik berupa gali lubang tutup lubang. Mahasiswa juga wajib mengedukasi risiko jangka panjang, mengingatkan rekan-rekan bahwa rekam jejak kredit yang rusak di Slick OJK akan menghancurkan masa depan mereka, membuat mereka sulit lolos screening kerja atau mengajukan KPR nantinya. Dan sebagai gantinya, mari suarakan alternatif keuangan yang sehat, seperti pemanfaatan fitur budgeting bank digital atau membangun dana darurat melalui investasi mikro reksadana. Dan sebagai kesimpulan, siklus jeratan pinjaman online
ini tidak akan pernah bisa diselesaikan jika kita hanya mengandalkan atau menyalahkan satu pihak saja. Mata rantai yang rusak ini baru harus diputus secara sistemik melalui sinergi 3 pilar, yaitu ketegasan regulasi dari pemerintah, kebijaksanaan perilaku dari konsumen, dan juga aksi nyata penuh empati dan edukasi dari kita selaku mahasiswa. Kemudian untuk selanjutnya, sekian pemaparan presentasi dari saya. Semoga materi ini bisa menjadi insight yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.